Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Febio untuk Sutadi. Kelas MTC 3 nota 2002118, kelas absen 08. Izin Pak izin untuk melanjutkan paparan mengenai aplikasi Visim. Di sini saya akan membuat public transport berupa bus stop pada jaringan jalan yang saya buat. Caranya adalah pertama-tama kita menentukan di mana kita akan menaruh stop line. Caranya kita klik public transport stop, kemudian pilih di ruas mana kita akan membuat. Misalkan di ruas utara. Kita klik CTRL, klik kanan, atau dengan kita klik CTRL, klik kanan, lalu di drag sesuai keinginan kita. Misalkan panjangnya saya mau bikin 15 meter. Oke, kita namai di sini bus stop. Kita juga dapat mengatur mau di mana kita letakkan. Misalnya di sini. Nah, setelah itu eh, kita atur dengan metode laybus, yaitu teluk bus. Jadi bus punya ruas tersendiri agak menjorok ke bagian pedestrian, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian di sini add line by stop, kita continue. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini. Setelah itu kita buat rute bisnya ke public transport line, dari mana bis akan beroperasi. Misalkan dari sini saya akan tambahkan naik ke atas ini dari simpang barat. Jadi kita namai bus barat. Ini kita ganti bus, kecepatannya kita bisa atur. Misalkan saya ambil kecepatan busnya 40 km per jam. Kemudian kita ke departure time. Di departure time ini kita add generate start time. Bikin ini artinya kapan bis itu mulai dan kapan bis itu akan melewati atau habis. Di sini ada red juga. Red adalah headway, yaitu selisih dari bus 1 ke bus 2. Misalkan saya di sini rednya 80 detik. Dengan pengoperasian bis sebanyak 10, maka 80 dikali 10, maka E-nya adalah 800. Kemudian okupansi adalah keterisian penumpang pada bus itu sendiri. Misalkan saya ambil 10. Nah, maka nanti akan muncul data seperti ini. Kemudian kita oke. Kita buat lagi dari selatan. Setelah itu kita bisa lihat di sini bahwa jalur bus itu sendiri masih belum masuk ke teluk bus. Caranya adalah kita bisa sedikit kita klik kanan, CTRL klik kanan, kemudian akan muncul titik kuning seperti ini, kita tarik masuk ke line. Lakukan ke semua
rute bus. Kemudian setelah itu kita mendapatkan eh, warna hijau seperti ini. Nah, ini kita klik 2 kali. Nanti akan muncul seperti ini. Agar Leibasnya ini bisa beroperasi, jadi sebelum kita klik aktif ini nanti bus itu cuma hanya akan lewat saja, belum menurunkan atau menaikkan penumpang. Jadi kita klik aktif. Kemudian kalkulasi ini adalah jumlah penumpang yang diturunkan, yaitu sebanyak 100%. Kita lakukan ke semua arah naik bus. Ya, aktif. Setelah semuanya aktif, kita ke 2D model, di mana bis ini menurunkan penumpang di sebelah kiri. Jadi kita harus menentukan juga model kendaraan yang pas, yang tepat, dan sesuai untuk menurunkan eh, penumpang di sebelah kiri. Misalnya kita ke bus data atau di model. Di sini ada bus. Nah, bus standar ini kita pilih salah satu bus standar, kita ganti modelnya, kita ganti. Nah, ini ada sebelah kanan. Kita ganti ke model yang lain. Caranya kita klik ini, kemudian kita cari bis yang pintunya ada di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Ini ada di sebelah kiri. Cari lagi, nah, sebelah kiri juga. Ini. Kemudian kita open. Nah, pintunya di sebelah kiri, kita oke. Nah, setelah itu kita ke bagaimana penentuan tempat untuk menurunkan penumpang. Jadi kita klik tempat stopnya, kita public transport stop, kita klik kanan, kemudian add platform, add left. Kita akan mendapatkan platform di sebelah kiri. Kemudian untuk pengadaan waiting area, kita juga dapat klik ke sini, kita duplikat, kita geser. Nah, kita perbesar untuk lebih jelas. Jadi ini harus saling tumpang tindih agar saling masih menyambung. Kemudian untuk ini kita klik kanan platformnya, kemudian area baru. Public transport elevator, kita ke waiting area, kemudian waiting areanya. Nah, oke.
Oke. Nah, oke. Maka berubah menjadi biru, sudah menjadi waiting area. Kemudian kita buat tata guna lahan yang menjadikan tempat ini jadi tempat naik turun bus. Misal kita buat mall atau apa stasiun dan lain-lain. Kita bisa klik ke area. Misalkan kita bikin lingkaran atau kotak atau apa. Sini saya bikin kotak. Oke, selesai. Tentu saja mall. Oke. Terus kita membutuhkan penyambung dari waiting area ke mall. Sama kita klik juga klik kanan. Untuk jalan masuk. Dan oke. Kita duplikat ke sebelah sini untuk jalur keluar. Terus pada mall ini kita akan masukkan pedestrian input untuk mengatur berapa banyak pejalan kaki yang ada. Ini kita klik add new pedestrian input. Nah, ini volumenya kita ganti ke misal 100 jalan atau 50 mungkin. Oke, terus kita masuk ke pedestrian route. Sebelum masuk pedestrian route, ini tadi kita masukkan 50 volume jalan kaki. Nah, ini ada kaitannya di uh, public transport stop. Ini kita edit, kemudian kita ke boarding passenger. Nah, ini kita masukkan 50 sesuai dengan pedestrian route-nya. Kemudian ini kita membuat pedestrian route atau rute pejalan kaki dari waiting area, dari keluar bus. Kita klik ke kanan, kemudian arahkan ke mall. Kemudian kita klik sembarang. Ini harus melewati trotoar atau area pejalan kaki. Dan kita buat lagi dari mall ke waiting area. Ini juga harus melewati ini area berjalan. Nah, selesai kita sudah selesai membuat public transport, kita bisa simulasikan. Ini bisa akan masuk, dia akan menurunkan penumpang, penumpang akan keluar. Ini adalah jalur untuk pejalan kaki masuk ke mall. Kemudian bis lain datang dengan deadway 80 detik, menurunkan penumpang juga. Kemudian di sini penumpang keluar, penumpang akan memasuki area waiting area untuk menaiki bus. Penumpang kembali menaiki bus dan penumpang turun dari bus untuk masuk ke area mall. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai public transport tentang pengaplikasiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Setelah ini akan lanjut ke bagian evaluation result ataupun data collection result.